Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik semua kan? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apa. Masih tetap semangat anak-anakku? Semangat. Kalau ibu lihat presensi yang ada hari ini, kalian masuk semua. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kalian sehat-sehat saja. Anakku, kemarin kita telah belajar mengenai apa itu cerpen. Coba kita ingat kembali, ya. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan paling menarik. Di dalam cerpen boleh ada konflik atau pertikaian, tetapi hal itu tidak akan menyebabkan perubahan nasib pelakunya. Demikian kan yang telah kalian pelajari? Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan KD tentang menelaah aspek kebahasaan dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Itu KD kita pada hari ini. Mari kita belajar bersama-sama dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita pelajari tentang struktur teks cerpen. Satu, ada abstrak. Rangkaian peristiwa. Di sini bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Abstrak itu biasanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, itu orientasi. Di sini menciptakan gambaran visual latar, atmosfer atau suasana perasaan tokoh, waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Biasanya untuk orientasi terletak di paragraf bagian awal. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi di sini adalah rangkaian peristiwa atau kisah berlanjut sampai keadaan yang tak terduga, ya. Bisa juga sampai ke konflik. Jadi cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama. Di sini mengarah ke solusi, ya, jalan keluar. Kemudian yang keempat yaitu resolusi atau keberhasilan. Di sini akan menemukan solusi untuk masalah atau tantangan yang dihadapi tokoh. Nah, di dalam resolusi ini kita akan bisa melihat bagaimana pengarang mengakhiri ceritanya. Dan yang kelima adalah koda. Koda di sini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Biasanya itu berisi amanat yang berupa nilai atau pembelajaran. Atau apa pelajaran yang bisa kita petik setelah membaca keseluruhan cerpen tadi. Itu tadi anak-anakku beberapa struktur teks di dalam cerpen. Sekarang cukup jelas ya anak-anak ya. Sekarang akan kita lanjutkan mengenai aspek kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, itu kosakata. Apa tak? Di dalam kosakata ini ada pemilihan diksi yang benar dan sesuai. Kalian tahu apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata. Di sini pemilihan kata yang benar dan sesuai. Kemudian yang kedua, itu ada gaya bahasa. Anak-anak sudah belajar juga mengenai berapa banyak macam gaya bahasa. Banyak sekali anak-anak.
Nah, misalnya saja setelah kamu membaca cerpen ini, di dalam cerpen ini akan kalian temukan gaya bahasa. Saya contohkan misalnya metafora ada di sini. Kemudian personifikasi. Masih ingat personifikasi itu apa? Boleh mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Masih ingat Ibu mencontohkan misalnya penaku menari-nari di atas kertas. Pena itu bolpen ya, kok menari-nari? Yang menari-nari itu biasanya kan manusia. Tapi ini digambarkan penaku menari-nari di atas kertas ya. Kemudian juga ada majas simil misalnya, simil. Majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lainnya dengan menggunakan atau alat pembanding. Contoh seperti kemudian bagaikan, bak, wajahnya cantik, bak, pinggang dibelah dua, sama persis ya itu. Nah, mungkin setelah membaca sebuah cerpen kalian akan menemukan beberapa gaya bahasa yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kosakata, yang kedua gaya bahasa, yang ketiga kalimat deskriptif. Apa itu kalimat deskriptif? Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Ya, melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Di dalam cerpen, kalimat deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan suasana. Tokoh, bisa tempat dalam cerita. Ya, tuh. Kemudian yang keempat, bahasa tidak baku. Apa itu bahasa tidak baku? Bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan atau bahasa yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang kalian kenal dengan EBI. Anak-anakku, di dalam cerpen biar bahasanya bebas. Mau menggunakan bahasa kekinian? Boleh. Bahasa kekinian yang menarik dan anak-anak muda suka? Boleh banget. Tidak apa-apa karena memang di dalam cerpen ini bahasanya bebas ya. Itu tadi anak-anakku ada 4 poin aspek kebahasaan teks cerpen. Saya ulang lagi, yang pertama kosakata, yang kedua gaya bahasa, yang ketiga kalimat deskriptif, dan yang keempat adalah apa tadi? Bahasa tidak baku. Semua materi ini bisa kalian buka lagi nanti di link yang telah Ibu kirim atau Ibu unggah ke Google Classroom. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Juga sudah Ibu tulis atau Ibu perintahkan di Google Classroom. Jadi kalian bisa melihatnya. Tetap semangat anak-anakku. Mungkin pelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa menanyakan di WA Group. Silahkan, boleh bertanya kepada Ibu. Selama Ibu masih mengajar kalian, insya Allah Ibu tetap akan membantu kalian agar kalian menjadi generasi penerus yang cerdas, cekatan, gesit, ya. Pokoknya sukses selalu. Selamat belajar anak-anakku.